Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dukung kami dengan selalu menonton setiap tayangan, dan jika Anda menyukainya, silakan berikan like. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Selain itu, kami juga mohon dukungan Anda dengan menyebarluaskan channel ini kepada siapapun agar channel ini semakin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nice to see you again. This time we are going to discuss about news item text atau teks berita. I am sure all of you have known what a news is. Every day we find different news from different media. As we know, there are printed news, audio news, and audio-visual news. Well, before moving forward, I have a question. Where do we usually find news? Yes, you are right. We usually find news in newspaper, magazine, tabloid, radio, TVs, or internet. What is a news item text? News item text is a text which informs readers about events of the day. Maksudnya, news item text adalah jenis teks yang memberikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi pada hari itu atau peristiwa harian. Jadi, sebuah berita tentu memberitakan peristiwa-peristiwa terbaru yang penting untuk diinformasikan kepada masyarakat. Now, the social function. The social function of news item text is to inform the readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Maksudnya bahwa fungsi sosial sebuah berita adalah untuk menginformasikan peristiwa-peristiwa penting kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Kepada pembaca jika beritanya tertulis, misalnya berita pada koran, majalah, atau media lainnya yang beritanya tertulis. Kepada pendengar jika beritanya dalam bentuk audio, misalnya berita di radio. Kepada pemirsa jika beritanya berupa audio-visual, misalnya berita di TV atau video-video. Next, generic structure. The generic structure of news item text are 1. Newsworthy event. It recounts the event in a brief form or summary form. 1. Peristiwa penting. Isinya mengulas peristiwa secara ringkas atau singkat atau berupa rangkuman dan biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat. 2. Background event. They elaborate what happened, to whom, or in what circumstances. 2. Latar peristiwa. Isinya menjelaskan apa yang terjadi, kepada siapa, dan dalam suasana apa. Ini merupakan elaborasi atau penjabaran
dari ringkasan peristiwa pada newsworthy event. 3. Source. It contains about comments by participants in, witnesses to, and authorities expert on the event. 3. Sumber. Ini berisi komentar dari orang yang terlibat dalam peristiwa, saksi, atau pihak yang berwenang pada peristiwa itu. Pihak yang berwenang di sini misalnya polisi, pejabat pemerintah, atau ahli yang berhubungan dengan peristiwa yang diberitakan. Let's move to language features of news item text. Use past tenses, the simple past, the past continuous, the past perfect. Menggunakan past tenses atau bentuk pola kata kerja lampau, baik itu simple past, past continuous, atau past perfect. Mengapa? Karena berita menginformasikan kejadian yang telah terjadi, bukan yang sedang atau akan terjadi, kecuali berita dalam bentuk siaran langsung. Use action verbs: go, walk, run, eat, drive, ride, etc. Menggunakan action verb yaitu kata kerja untuk menyatakan aktivitas fisik dan mental dari manusia. Contoh kata kerja yang menyatakan aktivitas fisik adalah pergi, berjalan, berlari, makan, mengemudi, mengendarai, dan sebagainya. Use saying verbs, for example tell, say, shout, answer, complain, etc. Menggunakan saying verb yaitu kata kerja yang mengindikasikan percakapan. Misalnya menceritakan, mengatakan, berteriak, menjawab, komplain, dan sebagainya. Use adverb of manner, for example, happily, joyfully, slowly, fast, etc. Menggunakan kata keterangan tentang bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya, dengan bahagia, dengan gembira, dengan lambat, dengan cepat, dan sebagainya. Use adverbs of time and place. For example, one day, after the lesson, in the classroom, through the green grass. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Contohnya, suatu hari setelah pelajaran di dalam ruang kelas, lewat rumput hijau, dan sebagainya. Still talking about language features of news item text. Use adjective to form noun phrase. For example, a beautiful sunny day, a large green field, a wide shady beach. Menggunakan kata sifat untuk membentuk frasa kata benda. Misalnya, suatu hari yang cerah dan indah. Sebuah lapangan yang hijau dan luas. Sebuah pantai yang berpasir dan putih. Use conjunction to link sentences. For example, and, but, so, because, for, or. Menggunakan
kata sambung untuk menghubungkan kalimat-kalimat. Contoh kata sambung adalah dan, tetapi, sehingga, karena, untuk, atau. Use time connectives. For example, after that, meanwhile, the next morning, then, finally, next, at the end. Menggunakan time connectives atau penghubung waktu, yaitu kata-kata yang menghubungkan frasa atau kalimat agar kita tahu saat sesuatu terjadi. Contoh dari time connectives adalah setelah itu, sementara itu, besok paginya, lalu, akhirnya, kemudian, pada akhirnya. Use pronoun. For example, he, she, they, them, his, her, him, them, we, our, mine. Menggunakan pronoun atau kata ganti orang, baik itu sebagai subjek maupun sebagai objek. Use passive voice. For example, 7 people were killed in collision. The museum was built in. Menggunakan kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah yang mementingkan objek daripada subjek. Contohnya, 7 orang tewas dalam tabrakan. Museum itu dibangun pada. Well guys, now let's talk about the characteristic of the English news. Karakteristik berita berbahasa Inggris. 1. Title. The title of the news is the core of the happenings. The title summarizes the sequence of events presented. The title may be a sentence or a noun phrase. Yang pertama, judul. Judul sebuah berita adalah inti dari kejadian. Judul tersebut merangkum rangkaian peristiwa yang disajikan. Judul berita bisa berupa sebuah kalimat atau sebuah frasa kata benda. 2. Opening. It contains place, time, purpose or reason, and main problem. Yang kedua, pembukaan. Pembukaan berita berisi tempat, waktu, maksud atau alasan, dan masalah utama dari peristiwa yang diberitakan. 3. Content. It is the extensions of the opening. The content of the news must be facts, including informants' opinions toward the events. The use of reported speech to refer the informant's statement, opinion, or criticism is really needed. Yang ketiga, isi. Isi berita merupakan pengembangan dari pembukaan. Isi berita harus berupa fakta, termasuk pendapat informan terhadap peristiwa tersebut. Penggunaan kalimat tak langsung sangat diperlukan untuk menulis isi berita karena penting untuk merujuk pada pernyataan, pendapat,
atau kritik dari informan. Okay guys, let's take a look at this example of news item text. The title is 7 Killed in Accident on Jalan Sultan. 7 orang tewas pada kecelakaan di Jalan Sultan. Kita bisa lihat judul di sini berupa satu buah kalimat pasif. Now, let's scrutinize at the generic structure. Newsworthy event. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. 7 orang tewas pada sebuah tabrakan antara sebuah bus, sebuah mobil, dan sebuah truk pada pukul 10.35 tadi malam di Jalan Sultan. Kita bisa lihat di sini berupa satu buah kalimat dan hanya menyampaikan pokok-pokok beritanya, yaitu jumlah yang meninggal, kemudian kecelakaannya melibatkan kendaraan apa saja, kemudian waktunya kapan dan tempatnya di mana. Background event. The deaths were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. Semua yang meninggal adalah penumpang mobil. Polisi meyakini kemungkinan mobil tersebut berusaha mendahului bus ketika ditabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Pengemudi kemungkinan tidak menggunakan lampu karena pengemudi truk mengatakan bahwa dia tidak melihat mobil yang melaju ke arahnya. Pada background event dijelaskan atau dielaborasi dari kalimat yang ada pada newsworthy event. Then, sources. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Sumber. Polisi mengatakan bahwa mobil tersebut seharusnya tidak menyalip bus karena di Jalan Sultan tersebut tidak diperbolehkan mendahului. Selain itu, polisi juga melaporkan bahwa mobil tersebut yang merupakan sebuah mobil kecil buatan Jepang seharusnya tidak membawa lebih dari 5 orang. Nama-nama korban belum diketahui. Jadi pada bagian source atau sumber di sini dijelaskan siapa yang menjadi sumber yang mengkonfirmasi tentang berita tersebut. Jadi dalam hal ini, pada contoh ini, source-nya atau sumbernya adalah polisi. Well guys, I hope you understand well about news item text. Thank you for watching and see you again in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.